Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat modern saat ini, bahwa konon katanya permasalahan yang membuat manusia saat ini stres berat itu terkait dengan masalah rumah tangga. Sampai ada para pakar psikologi menyatakan kalau saja katanya di dunia ini ada surga, maka surga itu adalah rumah tangga yang berhasil. Dan kalau di dunia ini ada neraka, maka neraka itu adalah rumah tangga yang gagal. Dan saat ini perceraian, masalah rumah tangga, KDRT dan lain sebagainya itu banyak terjadi. Nah, ini bagaimana dari sisi agama dan etika untuk menghadapi permasalahan ini yang banyak menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Oke. Kita sederhanakan rumah tangga. Kalau ada rumah tangga itu sudah mutlak pasti ada dua hamba Allah yang bersatu kan? Anggaplah ini suami, dan ini istri kan? Kita sederhanakan. Ini dua individu yang dengan latar terpisah disatukan begitu kan? Nah, kalau tadi misalnya kenapa ada rumah tangga yang malah menjadi neraka bagi orang yang berada di dalamnya, rumah tangga itu. Sebetulnya kalau mau kita sederhanakan begini ya. Pertama kata kuncinya adalah kesadaran. Dicetak tebal kesadaran dari dua individu baik suami maupun istri. Kesadaran yang dimaksud adalah pertama, sadar sepenuhnya bahwa pernikahan itu awal dari rumah tangga itu adalah syariat agama yang diperintahkan Allah dan dijalankan, dicontohkan oleh para rasulnya. Itu kesadaran itu harus muncul. Bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar kebiasaan, bukan hanya adat istiadat, bukan, tapi ini perintah agama. Itu sadari satu. Kalau ini syariat agama, maka mutlak bahwa pernikahan ini tidak boleh dijadikan mainan, apalagi dipermainkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bayangkan kenapa ini bisa terjadi bentrokan luar biasa sehingga menjadi neraka dunia rumah tangga itu. Ini kembali ke yang tadi, dua-duanya harus sadar bahwa ini adalah dua individu terpisah. Suami dan istri lahir pada hari dan tanggal yang berbeda. Kemudian suami dan istri ini didewasakan dalam lingkungan yang berbeda. Lalu dipersatukan. Nah, kalau kesadaran untuk mempersatukan diri ini tidak ada, ini dengan egonya, ini merasa benar, pihak lain yang salah, maka perpecahan itu akan sangat mudah terjadi. Jadi yang pertama itu sadar bahwa pernikahan ini adalah perintah Allah, itu yang pertama. Yang kedua, sadar bahwa kita kalau berbeda, cari titik temunya di sini. Makanya kenapa ulama banyak yang menggambarkan bahwa rumah tangga itu persis seperti sebuah perahu. Jadi safinah fa innas safarobain. Perbaharui perahumu. Ini perahu tadi, perahu rumah tangga nih. Ada suami, ada istri. Perbaharui, siapkan ini perahu ini. Fa innal bahra amik, karena lautan itu dalam. Bisa dia manai kan? Iya. Kemudian yang kedua, takasiril mal, siapkan perbekalan katanya. Karena fa innas safarobain, karena perjalanan ini jauh, panjang. Perjalanan hidup ini bukan hanya hidup di dunia, tapi hidup juga di akhirat. Nah, kalau disadari ini berdua, bekalnya bekal takwa berarti. Bekal iman dan takwa. Kalau takasiril mal, siapkan harta di situ, maknanya siapkan mental, siapkan keimanan, ketakwaan, akhlak, siap semua itu. Tentu suami dan istri kan, maka dia akan. Dan tolong dipahami godaannya untuk rumah tangga ini besar. Yang paling sulit bagi kita adalah bagaimana kita mengakui kelemahan kita, kemudian yang kedua bagaimana menghormati. Sederhana, kalau suami sadar bagaimana pentingnya istri di rumah tangga, dia tidak akan mungkin untuk tidak menghormati dan melindungi istri. Atau dibangun tidur sampai tidur lagi, ini istri. Lalu kalau istri sadar suaminya banting tulang untuk menafkahi istrinya, dia akan sangat menghormati suami. Tidak ada alasan untuk melecehkan. Kemudian ketika suaminya misalnya penghasilannya pas-pasan, lalu istrinya sadar, dia yang dikekarkat muntangnya lain ke suaminya, tapi muntang ke Allah. Bagaimana diberikan rezeki? Sehingga ini merasa dihormati meskipun sekecil apapun pendapatannya. Kemudian ini menghormati istrinya karena bagaimana istrinya mewakafkan dirilah untuk suaminya, dia akan semakin hormat di sini. Nah, sikap kita itu kenapa banyak rumah tangga yang
sampai pecah. Itu karena yang ini dengan yang ini tingkat kesadaran, dalam arti kesadaran dalam berbagai hal itu egonya yang muncul ya. Ego yang muncul. Ini egonya, ini ego. Ada yang begini, karena ini penghasilannya lebih tinggi, maka suaminya hanya dilirik sebelah mata. Kan ada yang begitu. Padahal kewajiban istri pada suami untuk mengabdikan diri dalam tanda kutip, ini kan sepenuhnya totalitas. Teningali bahwa dia penghasilannya seperti apa, kedudukannya seperti apa, dia tetap hormat pada suami. Dan ini melihat istri, jangan merasa karena kita laki-laki dan ini tidak berpenghasilan misal, nah, dia pasti sadar ini titipan Allah. Tolong sadari bahwa ketika kita punya istri, bukan kita yang ini, tapi Allah yang menghadirkan. Ini istri untuk kamu. Titipan Allah itu. Kemudian suaminya datang, nah sadar bahwa ini Allah yang menghadirkan suami untuk saya. Maka dia tidak memandang suaminya dengan sebelah mata. Jadi pada umumnya rumah tangga yang rusak itu karena sikap, cara berpikir, mindset. Sekarang ini suami istri, pecah saja, baru dia nangis karena kehilangan istri. Ini saja, dengan egonya siap untuk dicerai, misal cerailah dia, baru dia menangis. Nah, artinya kenapa Al-Quran dan Al-Hadis begitu banyak menceritakan tentang rumah tangga ini? Karena yang tadi, surga bisa diawali dari sini, neraka pun bisa diawali dari sini. Jadi kata kuncinya kesadaran bahwa saya bukan siapa-siapa kalau tidak ada Anda. Suami nggak ada apa-apanya kalau nggak ada istri. Istrinya bukan siapa-siapa kalau tidak ada suami. Indah ini. Sebetulnya ajaran agama itu indah. Cuman kembali yang tadi, yang sulit itu bagaimana kita mengamalkannya.